Halo guys, kita jumpa lagi sekarang di seri Konsultan Pajak 101 ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi seorang konsultan pajak yang profesional dan dapat penghasilan miliaran dari industri ini, teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas mengenai it's okay to be wrong ya, adalah hal yang wajar kalau kita menjadi salah dan tidak ada yang perfect di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Terlebih-lebih di dunia jasa seperti ini, teman-teman ya. Kita kan di industri jasa ya. Dalam industri jasa jasa itu, persepsi yang berbeda bisa menyebabkan konklusi yang berbeda. Akibatnya, kita nggak bisa memaksakan sesuatu itu mau perfect gitu, dan it's okay kalau kita salah. Kita mesti paham itu, teman-teman ya. Banyak orang ketakutan kena bayar denda pajak, kena sanksi bunga pajak dan sebagainya. Padahal denda itu hal yang biasa ya, lu terlambat bayar pajak kena denda ya hal yang biasa aja gitu. Tidak perlu takut, nggak perlu ngeri gitu teman-teman ya. Nah, jadi banyak orang itu tidak berani memulai bisnis konsultan pajak ini ya, dengan ketakutan berbagai macam ketakutannya. Yang pertama, ketakutan dia takut salah memberikan konsultasi atau salah kerja gitu ya, laporannya salah dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau lu mengalami apa, pemikiran seperti ini bahwa lu takut untuk memulai bisnis konsultan pajak gara-gara lu takut salah kasih konsultasi ke orang gitu ya, maka yang mesti lu lakukan adalah lu mesti merenung, oke? Kita mesti berpikir merenungkan, oke? Apa yang kita renungkan? Kita mesti merenungkan bahwa konsultan pajak yang sudah lama aja, itu kadang-kadang salah, ya kan? Konsultan pajak yang sudah lama aja bisa salah, gitu, apalagi konsultan pajak yang baru, gitu. Jadi tidak relevan hal seperti itu kita pikirkan. Yang penting adalah kita berusaha teliti, kita berusaha maksimal sebisa mungkin untuk teliti, itu udah cukup, gitu aja teman-teman ya. Nah, kemudian kita renungkan lagi, kalau gua mau nunggu sempurna, itu hal yang mustahil. Gitu. Kita renungkan deh, apa sih definisi sempurna bagi lu? Bagi lu, bagi gua, bagi orang lain beda-beda nih persepsi sempurna gitu. Apa ukurannya? Apa titik batas atau ukuran di mana, oh ini loh titiknya dianggap sempurna, lu boleh praktek gitu. Nggak ada teman-teman ya, nggak ada titik seperti itu, tidak ada ukuran seperti itu. Apakah izin praktek menjadi ukuran? Enggak teman-teman ya, banyak orang punya izin praktek tapi bodoh banyak juga teman-teman ya. Jadi, lepaskanlah ketakutan lu itu sebagai pemula, karena itu hanya imajinasi lu saja yang membuat lu ketakutan. Jadi, kalau ada orang mau minta konsultasi sama lu, ya lu kasih aja konsultasi gitu lah. Kalau memang salah ya nggak apa-apa. Suatu hari kalau lu ingat itu salah, lu boleh dong kasih tahu kepada si klien itu, "Mohon maaf Pak, kemarin gua ngomongnya salah." Apakah malu kita mengaku begitu? Nggak apa-apa Bos, nggak apa-apa. Presiden aja bisa salah kok, ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau memang kita ingat kita pernah kasih konsultasi itu salah ngomong, ya kita sampaikan sekarang, "Pak, mohon maaf, waktu itu gua salah ngomong, yang benar begini aturannya." Nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Nah, tetapi gimana kalau, konsultasi kita itu telah menyebabkan konsekuensi hukum bagi si klien gitu. Ya nggak apa-apa juga teman-teman ya. Bayangkan seorang pengacara, pernah nggak seorang pengacara itu salah di pengadilan yang menyebabkan si kliennya itu masuk penjara? Banyak teman-teman ya, banyak sekali. Seringkali kejadian pengacara salah, kasih advice atau salah memberikan, pandangan hukumnya, kemudian dia punya klien masuk penjara itu hal yang sering terjadi dan mungkin terjadi teman-teman ya, nggak ada masalah. Apakah kemudian si pengacara tuh harus membayar dengan cara dia menjadi tertahan atau membayar kerugian? Nggak bisa teman-teman ya. Seorang profesional seperti pengacara, konsultan hukum, konsultan pajak, nggak bisa disalahkan hanya gara-gara kita kasih advice yang salah gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau memang kita salah, kita mengakui kesalahan itu dan kita memperbaiki diri, gitu teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama tidak perlu takut salah memberikan konsultasi, berikanlah konsultasi semaksimal yang bisa lu lakukan, oke. Yang kedua, konsultan pajak itu takut karena belum punya izin konsultan pajak. Nah, jadi gue mesti tekankan lagi teman-teman ya, lagi-lagi gue tekankan, lu nggak perlu punya izin konsultan pajak untuk lu punya income 1 miliar per tahun. Teman-teman ya, nggak perlu. Tidak wajib maksud gua ya. Nah, bukan berarti nggak boleh ya. Caranya gimana? Caranya lu gabung ke PKPP, ke kelas gua ya. Gabung ke www.programkpp.com yang punya gua itu, nanti akan gua kasih tahu gimana caranya, oke. Jadi teman-teman mesti merenung, bahwa banyak kok ya konsultan pajak yang tidak punya izin,
kemudian bisnis dia jalan normal-normal aja tuh. Banyak teman-teman ya, banyak sekali lu lihat deh, kalau nanti gabung ke BKPP lu akan tahu sendiri banyak sekali orang yang tidak punya izin praktek, kemudian dia punya bisnis normal-normal aja, bahkan berkembang gitu loh ya. Nah, jadi teman-teman renungkan lagi, bahwa banyak loh ya konsultan pajak yang resmi, yang punya kartu izin praktek, tapi miskin, bodoh, itu banyak teman-teman, yang banyak banget gitu ya. Jadi teman-teman harus merenungkan bahwa tidak ada suatu korelasi langsung atau hubungan sebab akibat yang langsung, kausalitas yang langsung antara memiliki izin konsultan pajak resmi dengan kesuksesan dalam bisnis. Itu 2 hal yang berbeda, teman-teman ya, 2 hal yang berbeda dan lu tidak perlu menyambung-nyambungkan itu, oke? Jadi ketakutan itu hilangkan, teman-teman ya, ketakutan, kalau lu akan salah gara-gara tidak punya izin konsultan pajak. Nggak bisa, nggak perlu. Jadi walaupun lu belum punya izin konsultan pajak, lu boleh langsung hajar aja, teman-teman ya. Nah, kemudian gue mesti sampaikan bahwa salah itu wajar, teman-teman. It's okay to be wrong. It's okay to be wrong. Dalam hidup lu berapa kali lu bikin salah? Coba deh lu ingat teman-teman ya. Mungkin minggu lalu lu berbuat salah. Mungkin tadi pagi lu bikin salah. Dalam hidup lu berapa banyak kita bikin salah? It's okay to be wrong, teman-teman ya. Sebagai seorang profesional bisnis, pahamilah bahwa it's okay to be wrong. Salah itu hal yang wajar, hal yang oke. Jangan sampai lu tidak memulai sesuatu gara-gara lu takut itu akan jadi salah. Enggak, teman-teman, jangan begitu. Oke? Justru kita akan dapat pengalaman berharga, guys. Kalau lu salah, lu akan dapat pengalaman yang berharga. Oke? Gua bukan orang yang sempurna, guys ya. Gua juga pernah dianjing-anjingin sama klien gua, mantan klien lah ya. Jadi gue pernah berbuat salah, akhirnya klien itu diperiksa pajak, setelah diperiksa ternyata ketahuan gue yang salah, gitu ya. Akhirnya dia resign dari klien gue dianjing-anjingin sama dia, ya gue terima teman-teman, gue telan mentah-mentah, gue tidak balas balik, gue tidak marah, gue tidak mengungkapkan marah-marah, enggak. Gue terima, gue hanya meminta maaf dan gue terima dianjing-anjingin sama klien gue. It's okay to be wrong, it's okay untuk kehilangan klien kalau lu salah, it's okay teman-teman ya, itu adalah konsekuensi dalam hidup, gitu teman-teman ya. Nah, gue juga pernah diomelin-omelin sama klien gue, gara-gara gue salah, kemudian dia mesti bayar pajaknya, kemudian dia suruh gue bayar pajaknya. Ya gue bilang, "Nggak bisa, kita nggak bisa menanggung, beban pajak atau denda pajak dari klien." Gitu loh. Kita kan cuma terima jasa, kita cuma terima jasa, sedangkan pajak dia, ya pajak dia, gitu kan. Nah, akhirnya dia ngerti juga kok ya, orang ngerti juga. Sama seperti pengacara gitu kan, seorang pengacara kalau dia salah memberikan advice, kemudian klien dia masuk penjara, dan kemudian ketahuan kalau dia yang salah, lah apakah dia mesti gantiin klien dia di penjara? Kan nggak begitu, ya. Sama seperti dokter juga, dokter nih ya, walaupun seorang dokter salah memberikan resep contohnya, kemudian klien dia mati gitu, apakah dokternya mesti dimatiin? Kan nggak begitu, teman-teman ya. Walaupun dia salah, tetapi, kembali lagi niat dia tidak bermaksud, kan begitu. Jadi kita akan belajar dari kesalahan kita, teman-teman ya. Semakin banyak lu salah, semakin bagus teman-teman, semakin lu belajar, oke? Jadi, lu nggak perlu merasa minder ketika lu salah, karena ketika lu salah, lu sudah one step ahead gitu ya, lu sudah satu langkah di depan dari orang-orang lain yang tidak mengalami kesalahan ini, teman-teman, oke? Lu salah 2 kali, lu di depan lagi 2 kali dibanding orang-orang yang tidak mengalami kesalahan ini, teman-teman ya. Contoh deh, contoh gua gugat orang ke petun ya, gua gugat, oknum pajak ke pengadilan TUN, Tata Usaha Negara, atau gugatan ke pengadilan pajak, oke? Sudah rame banget nih gugatan gua ke petun dan pengadilan pajak ya. Semakin banyak gua menggugat, akan semakin gua berpengalaman, teman-teman ya. Walaupun gua salah gugatannya, walaupun drafting gua salah, walaupun terlihat konyol, walaupun gua melakukan sesuatu yang salah, tetapi itu jadi pengalaman berharga bagi gua. Kayak gugatan petun gue ya, gua menggugat petun itu dari awalnya error, nggak jelas, error dikalahkan di disk, sekarang sudah betul gitu. Sekarang gugatan gue sudah lengkap sekali, sudah rapi sekali gugatan pengadilan pajak gue, gitu. Gugatan pengadilan TUN ya, drafting gue sudah mulai lebih bagus. Jadi semakin banyak kita salah akan semakin bagus teman-teman ya. Nah, ada orang berpendapat bahwa kalau mau, beracara di pengadilan tuh harus pahami dulu semua ilmunya barulah lu menggugat. Lah kalau gua terbalik prinsipnya, kalau gua pokoknya ada kasus gua hantam dulu, kalau gua kalah gua belajar, gitu. Memang ini berbeda berbeda cara seperti ini nggak ada masalah teman-teman ya. Cuman kalau gua berpikir kalau gua mesti belajar dulu sampai gua paham, menguasai baru gua jalan, wah gua sudah mati duluan. Gua bukan tipe seperti itu, gitu ya. Dan gua juga mungkin nggak sabaran untuk itu ya. Oke. Jadi menurut gua
Salah itu wajar dan itu hal yang mungkin kita lakukan dan kita akan dapat pengalamannya dan kita akan terima konsekuensinya. Gitu teman-teman. Diomelin, dimarahin, dianjing-anjingin sama klien, gua sudah pernah alami itu dan gua telan mentah-mentah dalam dalam hati gua. Nggak ada masalah teman-teman ya, it's okay dalam hidup ini. Gitu teman-teman ya. Nah, ya, kalau akhirnya gua kalah di pengadilan pajak contohnya, atau pengadilan tun, gua kalah, ya nggak apa-apa, gua gugat lagi, gitu kan. Kalau kita kalah di pengadilan gimana yang kita lakukan? Jangan nangis, jangan marah-marah, kita gugat ulang, teman-teman ya. Kita gugat sampai kapan? Sampai dunia kiamat, teman-teman ya. Nah, jadi semakin banyak kita melakukan, tindakan-tindakan, kita akan semakin sempurna, akan semakin baik. Tetapi tidak ada yang namanya sempurna ya, there is no perfect ya, kita harus paham itu. Kita terus memperbaiki diri kita, gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau Anda seorang konsultan pajak yang baru, yang mesti lakukan adalah do it now, teman-teman. Now, teman-teman ya. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Now, today. Ketika lu punya pemikiran, gue mau berbisnis nih. Ini konsultan pajak bagus nih bisnisnya nih. Now, you do it now. Oke, teman-teman ya. Nah, nanti momentum akan tiba, teman-teman ya. Lu lakukan sekarang, dari sekarang lu sudah mulai bisnisnya, eh, nanti momentum akan datang, teman-teman ya. Jangan khawatir. Gua nggak tahu ya apakah gua orang beruntung atau bagaimana ya, gua mengalami momentum-momentum yang luar biasa. Gua mulai 2013. 2013 gua mulai, kemudian gua dapat tax amnesty 2015 itu luar biasa ya. Eee, jadi 2 tahun kemudian ada tax amnesty. Kemudian gua kemarin kalau lu tahu kasus gua sempat resign, kemudian maksudnya gua bangkrut gitu ya. Kemudian gua memulai lagi 2020 dan di 2022 ada tax amnesty, ada PPS ya, PPS gua, berkembang lagi, luar biasa berkembangnya gitu. Dan sekarang 2023, 2024 juga luar biasa teman-teman ya. Nah nah teman-teman mulai sekarang nih di bulan April, bulan Mei 2024 ini, nanti di bulan Juli akan ada core tax system. Itu adalah sebuah momentum teman-teman ya. Itu akan banyak sekali masalah nanti, lu lihat aja deh nanti. Jadi mulai dari sekarang, bulan Juli, lu akan dapat momentumnya. Kemudian momentum kedua adalah perubahan PPh final menjadi PPh UMKM umum, PPh umum ya, nanti di Januari 2025. Itu juga sebuah momentum bagi konsultan pajak, teman-teman ya. Lu mulai sekarang ya, do it now, bukan nanti ya. Bukan nanti ketika Januari baru lu mulai bisnis, enggak. Mulai sekarang, nanti momentumnya Anda dapatkan di bulan Januari. Momentum ketiga, nanti kita ada presiden baru, ada menteri baru, ada sebuah gairah baru teman-teman ya. Mungkin akan ada TA lagi, tax amnesty atau PPS lagi berikutnya di tahun 2026. Mungkin ya, mungkin 2026 untuk 2025 gitu ya. Untuk harta perolehan 2021 ke 2025. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, saat itu tiba momentumnya, elu harus sudah establish, harus sudah jalan teman-teman ya. Jangan baru mau mulai, terlambat. Nah, lu mulai sekarang, lu menanam benih-benihnya dari sekarang, nanti lu ambil ambil hasil tuh 2025 gitu, atau 2026 nanti ketika PPS atau TA-nya jalan. Gitu loh maksud gua teman-teman ya. Oke? Jadi bagi seorang pemula konsultan pajak tidak ada alasan untuk tidak memulai, tidak ada alasan untuk takutlah, takut salah dan sebagainya, lupakan itu semua teman-teman, tabrak aja, hajar aja. Setiap lu mengalami kesulitan atau masalah, lu akan berpikir gimana solusinya. Dan ketika lu mengalami masalah, lu dapatin solusinya, lu sudah satu tahap, satu langkah lebih maju dibanding mereka-mereka yang lain yang masih bingung, yang masih masih belum memulai. Gitu teman-teman ya. Oke? Nah, buat teman-teman yang mau bergabung, silakan bergabung ke kelas pelatihan gua kalau mau, PKPP ya, program konsultan pajak pinter, buat elu yang mau berbisnis di dunia pajak akunting. Oke, kita mengajarkan orang gimana caranya untuk bisa berbisnis sampai omset miliaran dari dunia pajak akunting ini ya, teman-teman. Lu bisa bergabung sekarang di bulan April, kita akan mulai live coaching di bulan Mei. Oke, teman-teman tinggal masuk ke www.programkpp.com ya. Nanti ada komunitasnya ketemu gua, kemudian ada live coaching setiap hari Jumat malam, kemudian kita ada case study juga di hari Kamis, dan teman-teman akan ikut gratis ke semua pelatihan-pelatihan gue yang lain selama-lamanya. Oke teman-teman ya, silakan bergabung ke www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk para calon-calon pembisnis pajak akunting. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.